Hai pemirsa sekalian, belum lama ini saya mendapat request dari teman lama saya Robertus untuk mereview satu film komedi romantis yang rilis di tahun 1991, Career Opportunities. Yang menarik dari film ini adalah melihat Jennifer Connelly muda dengan muka yang masih culun di awal-awal karirnya sebagai bintang film. Kelak dia akan mendampingi Russell Crowe di A Beautiful Mind, Edward Norton di Hulk, dan Tom Cruise di Top Gun Maverick. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita Career Opportunities, oke? Film dibuka dengan karakter utamanya Jim Dutch yang diperankan oleh Frank Whaley yang sudah berusia 21 tahun tapi masih tinggal bersama orang tuanya dan sering gonta-ganti pekerjaan dengan alasan yang tidak jelas. Pendek kata dia seorang pecundang yang banyak alasan. Dalam budaya barat masih tinggal bersama orang tua di usia dewasa dipandang memalukan, beda dengan di Indonesia. Pemuda seusia Jim semestinya sudah hidup mandiri dan terpisah dari kedua orang tuanya. Atau bila masih tinggal bersama orang tua, dia harus menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk diberikan kepada orang tuanya, layaknya orang yang ngekos saja. Berkali-kali ayahnya, Bud Dodge, mencarikan pekerjaan untuknya, tapi selalu saja Jim berakhir dipecat dalam tempo singkat. Bud kemudian menemukan satu lowongan sebagai petugas kebersihan malam di supermarket Target untuk Jim. Jim sendiri ogah-ogahan untuk menerima pekerjaan ini. Bud pun kemudian mengancamnya, jika dia tidak mau bekerja di situ, dia akan dikirim untuk bekerja pada pamannya di St. Louis. Jim pun akhirnya menyerah. Saat Jim diwawancara manajer Target, C.D. Mars, yang diperankan oleh almarhum John Candy, dia ditawari gaji gede yang bikin ngiler. Tentu saja Jim jadi kegeeran dan kepedean. Di saat itu ada telepon masuk. Ternyata sang manajer salah orang. Dia mengira Jim adalah kandidat yang melamar untuk posisi manajerial. Si kandidat ternyata tidak bisa datang untuk wawancara karena masalah transportasi. Sang manajer baru sadar dan menawarinya honor petugas kebersihan seperti yang semestinya. Jim pun pasrah. Keesokan harinya, Jim bela-belain berangkat kerja dengan sewa limusin yang biasanya dipakai untuk acara penguburan. Dia merasa patut merayakan hari pertamanya diterima bekerja di Target dengan cara menyewa limusin. Orang tuanya cuma bisa geleng-geleng kepala saja melihat tingkah anaknya ini. Di sisi lain diceritakan bahwa Josie McClellan adalah anak seorang yang tajir di kota kecil itu yang dulunya pernah satu sekolah dengan Jim. Josie merupakan seorang pemberontak dalam keluarganya dan suka mencari sensasi dengan membuat jengkel ayahnya, Roger Roy McClellan. Pernah dia dengan sengaja mencium bibir salah satu tamu ayahnya langsung di depan ayahnya. Tentu saja hal ini membuat jengkel sang ayah. Di hari yang sama, saat Jim pertama kali masuk kerja, dia juga bertandang ke Target. Namun niatnya ke situ adalah mencuri. Dia ambil barang-barang yang mau dicurinya dan disembunyikannya di balik bajunya, termasuk salah satu celana dalam wanita yang langsung dia pakai. Saat Target mau tutup, atasan Jim bilang bahwa dia akan mengunci supermarket sampai jam 7 keesokan paginya, dan Jim harus melaksanakan tugas kebersihannya sendirian. Karena Jim karyawan baru, dia tidak mau mempercayakan kunci supermarket pada Jim. Protes dari Jim tidak dihiraukannya sama sekali. Jim hanya bisa pasrah. Saat bersih-bersih, karena dasarnya Jim seorang yang suka iseng, dia bertingkah pola macam-macam, mulai dari bersepatu roda, mengoceh di mic public announcer, mencoba-coba pakaian pajangan, dan macam-macam lagi. Saat dia sedang bersepatu roda itu, dia melihat Josie sedang berdiri sendirian di antara barang-barang pajangan. Tentu saja Jim kaget banget sampai terjatuh dan menabrak barang pajangan. Josie bilang bahwa dia tertidur di kamar ganti. Tadinya dia hendak melakukan aksi nekat pencuriannya demi untuk membuat jengkel ayahnya. Namun dia pada akhirnya tidak berani melaksanakannya dan malah tertidur sampai melewati jam tutup toko. Dia merasa hidupnya terlalu diatur-atur ayahnya dan merasa bosan dengan itu. Hidupnya terasa datar-datar saja dan dia ingin merasakan satu gejolak yang bisa membuatnya lebih hidup. Jim adalah salah satu dari banyak teman sekolahnya yang dulu pernah naksir pada Josie karena dia tajir dan kece. Namun dia sadar siapa dirinya, seorang pecundang di sekolahan dan hanya bisa memendam perasaannya dalam hati. Pernah pada satu kesempatan di prom night sekolah, Jim mengajak Josie berdansa. Namun pas awal mereka berdansa terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan, di mana rambut Josie nyangkut di kawat gigi Jim. Momen itu akhirnya gagal total. Jim dan Josie pun mulai mencoba mengenal satu sama lain lebih dekat. Awalnya obrolan mereka berjalan dengan rada alot, namun lama-kelamaan mereka berdua mulai bisa ngobrol dengan santai dan enak. Situasi di mana mereka berdua cuma sendirian di supermarket Target yang luas mendukung kedekatan mereka. Mereka pun bermain-main bersama di situ, bersepatu roda berdua, makan berdua, dan mulai menikmati kebersamaan berdua.
Di sisi lain, Roy, ayah Josie, bingung karena putri sematawayangnya belum pulang-pulang dan mengajak Sheriff untuk berkeliling kota mencarinya. Karena Roy adalah orang yang terpandang dan kaya, sang Sheriff menurutinya tanpa protes. Dalam perjalanannya, sang Sheriff sempat mampir di Target dan ditemui oleh Jim. Mereka sempat ngobrol sebentar dan Jim tidak memberitahu Sheriff bahwa Josie juga ada di situ karena dia tahu bahwa Josie ingin menghindari ayahnya dulu. Sepeninggal sang Sheriff, Jim kembali menikmati waktu berdua bersama Josie. Josie mengajak Jim untuk pergi dari kota kecil yang mereka tinggali sekarang ini untuk mencari sesuatu yang baru yang bisa membuat mereka lebih bergairah dalam menikmati hidup keesokan paginya. Los Angeles adalah kota pilihannya. Kebetulan Josie juga punya $52.000 di dompetnya sebagai modal awal mereka untuk memulai hidup baru di kota itu. Diajak cewek cakep dan tajir yang pernah dia taksir semasa SMA dulu, tentunya adalah peluang emas dalam kehidupannya yang membosankan sehingga Jim menyetujui usulan ini. Mereka berdua bersemangat untuk minggat ke Los Angeles. Saat sedang menikmati momen mereka berdua, tiba-tiba muncullah dua maling kelas 3, Nestor dan Gil, yang hendak merampok Target. Sebelumnya, mereka telah mencuri mobil dari sepasang kekasih. Mereka berpistol dan menyandera Jim dan Josie. Akal-akalan Jim pada mereka gagal. Jim yang pada mulanya berhasil merebut pistol mereka malah dikadalin balik dengan dibilang bahwa pistol itu tidak ada pelurunya. Jim termakan omongan itu dan mengembalikan pistol yang sudah dia pegang kepada Nestor dan Gil. Ternyata pistol-pistol itu aslinya berpeluru. Giliran Josie yang mencoba meyakinkan Nestor untuk kabur bersamanya dengan mencuri barang-barang yang ada di Target sebanyak-banyaknya. Barang-barang itu masih baru dan bisa dijual lagi nantinya. Nestor yang silau melihat kecantikan Josie akhirnya termakan rayuannya. Dia dan Gil mulai mengangkuti barang-barang di Target ke mobil curian mereka. Saat mobil sudah penuh, Josie kemudian kabur sendirian meninggalkan Nestor dan Gil. Jim mencuri kesempatan untuk pergi ke ruang atasannya dan menemukan senapan laras panjang. Dengan senapan itu, dia balik menodong kedua maling tersebut dan situasi pun berbalik. Josie yang memang ternyata sudah merencanakan ini kembali ke Target untuk menjemput Jim. Dengan mobil curian Nestor dan Gil, mereka kabur dari kota kecil mereka. Sheriff menemukan kedua maling itu di Target dalam keadaan sudah terikat. Oke pemirsa sekalian, menurut saya Career Opportunities adalah film ringan dengan nuansa awal tahun 90-an yang kental dan tema yang banyak dibuat di masa itu. Tapi sayangnya film ini terkesan tanggung dan biasa saja. Tanggung dalam artian komedi yang dimunculkan garing, kurang mengena dalam eksekusinya di beberapa bagian. Malah ada beberapa scene yang dimaksudkan untuk melucu namun saya tidak tahu di mana lucunya sehingga tidak membuat saya tertawa. Obrolan Jim dan Josie di Target yang mencoba untuk mengangkat tema yang agak berat seputar karakter mereka berdua yang bertolak belakang dengan latar belakang yang berbeda jadi terkesan mubazir dan tidak berkesan. Karakter bodoh dua maling kelas 3, Nestor dan Gil juga terkesan begitu saja dan tidak memorable. Unsur komedi yang dimunculkan di kedua karakter ini juga terasa datar dan tidak lucu. Begitu juga dengan penampilan Frank Whaley sebagai Jim yang benar-benar seperti seorang pecundang sejati tanpa ada kelebihan yang menonjol. Mencoba lucu tapi tidak lucu. Seperti yang sempat saya singgung di awal edisi ini, menurut saya yang membuat Career Opportunities menarik adalah menyaksikan Jennifer Connelly dengan wajah yang masih culun. Di sini dia terlihat cukup seksi, walaupun aktingnya masih terasa tanggung dan kurang meyakinkan. Chemistry-nya dengan Frank Whaley juga kurang natural dan terkesan agak dipaksakan. Naskah film ini dibuat oleh John Hughes yang sebelumnya sukses sebagai penulis naskah Home Alone-nya Macaulay Culkin. Career Opportunities yang diarahkan oleh sutradara Brian Gordon ini terasa seperti Home Alone versi dewasa tapi tanpa greget. Capaian film ini mengecewakan, $11 juta dari perolehan di Amerika Utara. Para kritikus banyak mencerca film ini. Situs Rotten Tomatoes memberinya skor 39% berdasarkan review dari 18 kritikus dan nilai rata-rata 4,9/10. Namun seperti yang biasa saya nyatakan di review saya, tentunya penilaian setiap orang berbeda-beda berdasarkan seleranya sendiri-sendiri. Belum tentu apa yang saya nilai jelek juga jelek buat penonton lain. Mungkin ada kenangan tersendiri di dalamnya yang membuat seseorang menyukai satu film dan memandangnya dari point of view yang berbeda. Jadi tentunya penilaian saya ini subjektif sifatnya sesuai dengan selera saya sendiri. Untuk Career Opportunities, skor saya 4/10. Penggambaran detail di film ini lumayan dan ide terkunci di supermarket cukup unik walaupun alur cerita yang diolah kurang menarik. Baiklah pemirsa sekalian, demikianlah review saya di edisi kali ini. Nantikan review saya di edisi selanjutnya. Bye!